Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibni Hufiatillah Imainsia. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 2C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Taqwanul Ibad, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo yaitu cinta dan sophia yaitu kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya filsafat adalah hasil proses berpikir rasional dalam mencari hakikat sesuatu rasional, sistematis, universal, radikal, spekulatif. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri adalah bimbingan yang dilakukan oleh seseorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Adapun orang pertama yang bertugas untuk menyampaikan pendidikan Islam itu yaitu yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua yaitu para sahabat, yang ketiga yaitu tabi'in, yang ketiga yaitu tabi'id dan tabi'in, yang keempat yaitu ulama, yang kelima yaitu cerdik pandai atau mahasiswa. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya filsafat pendidikan Islam itu adalah studi tentang pandangan filosofi dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Materi yang kedua yaitu perkembangan filsafat spiritualisme kuno. Yang pertama yaitu filsafat timur jauh. Filsafat timur jauh yaitu terdiri dari Cina, India, dan Jepang. Yang kedua yaitu filsafat timur tengah. Perkembangan filsafat spiritualisme kuno akan diungkap yakni filsafat Yahudi dan Kristen. Dan yang ketiga yaitu filsafat pendidikan. Menurut Socrates, tujuan pendidikan yaitu untuk merangsang cara berpikir yang cermat dan disiplin mental sehingga menghasilkan kecerdasan yang berkelanjutan dan sesuai mental. Dan yang kedua yaitu menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan merupakan suatu bangsa yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan individu yang bertujuan untuk menentukan skill-skill ilmiah tiap individu sehingga ia menjadi warga negara yang baik dan melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien. Dan yang ketiga yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah cara agar seseorang hidup dengan baik. Pendidikan juga memberikan bimbingan terhadap perasaan dan menjarakkan diri terhadap akal agar dapat mengatur hawa nafsu. Yang ketiga yaitu hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Hubungan antara ketiganya yaitu filsafat manusia dan pendidikan itu sangatlah penting sekali karena filsafat merupakan cara berpikir manusia, sedangkan manusia adalah yang berpikir, dan pada mulanya manusia pernah dianggap sama dengan hewan. Hanya saja manusia diberi keistimewaan yaitu akal. Hal ini bisa dikatakan benar juga jika hewan merupakan makhluk hidup yang paling dekat atau mirip dengan manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya yaitu seperti tumbuh-tumbuhan. Yang satunya yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang digunakan untuk menangani problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Materi yang keempat yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran yang pertama yaitu aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan ke arah yang lebih positif. Adapun tujuannya yaitu bertujuan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam lingkungan sehari-hari. Materi yang kelima yaitu filsafat pendidikan yaitu aliran yang kedua yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia
kembali ke kebudayaan lama, karena kebudayaan lama tersebut merupakan warisan sejarah yang telah membangkitkan keunggulan dalam kebaikan kehidupan manusia. Materi yang keenam yaitu aliran filsafat pendidikan. Yang nomor 3 yaitu aliran perennialisme, yaitu merupakan aliran yang beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Oleh karena itu, kehidupan materi saat ini banyak menimbulkan krisis dalam bidang tersebut. Tujuannya yaitu adalah untuk menekankan kemampuan berpikir rasional manusia, dan filsafat itu merupakan pengalaman intelektual yang membuat manusia benar-benar menjadi manusia yang sebenarnya. Materi yang ketujuh yaitu aliran filsafat. Yang nomor 4 yaitu aliran rekonstruksionalisme, yaitu suatu aliran yang berusaha untuk merubah tatanan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Adapun tujuannya yaitu untuk membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, pendidikan yang dihadapi umat Islam dalam skala global. Materi yang terakhir yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Menurut Ibnu Khaldun, pembagian ilmu itu ada dua, yaitu ilmu tradisional dan yang kedua yaitu ilmu filsafat akliyah. Adapun unsur-unsur ilmu pengetahuan yaitu empiris, sistematis, objektif, analisis, dan verifikasi. Fungsi ilmu yaitu untuk menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dan akhlak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.